pasal 5 ayat 12. 1 Yohanes di belakang. 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki Yesus, tidak memiliki hidup. Sehingga begitu jelas saudara sebetulnya dari bagian firman Tuhan yang saya ajak saudara juga boleh membaca dan menyimaknya sendiri. Barang siapa memiliki Yesus di dalam hidupnya, percaya, menaruh harapannya, manusia tersebut memiliki hidup. Bagaimana jika seseorang tersebut menolak, tidak memiliki Yesus, saudara? Dia tidak akan memiliki hidup, kata firman Tuhan. Bagaimana mereka yang ada di sana yang belum pernah mendengar firman Tuhan? Mungkin saudara, yang saudara tahu di mana mereka belum pernah mendengar firman Tuhan. Disitulah Tuhan saat ini berbicara kepada saudara untuk pergi ke tempat itu. Sehingga jangan memakai alasan kembali saudara. Tetapi biarlah saya dan saudara mau bersedia dan dipakai oleh Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 36 ada satu kesaksian daripada Yohanes Pembaptis. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kembali saudara, saat ini saya mengajak saudara melihat bagian-bagian firman Tuhan. Biar saya membawa saudara bukan hanya di dalam emosi. Untuk saudara sendiri boleh membaca dan mendapat kebenaran itu daripada firman Tuhan. Yang mungkin jika hidup saudara dipenuhi dengan emosi saat ini bisa ngantuk, bisa hilang fokus. Tetapi jika saudara menjadi orang Kristen yang bukan karena emosi, firman Tuhan ini akan berbicara dan menolong saudara dan saya. Dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 7 dan ke-8. Siapa Yesus yang Paulus beritakan saat itu? Lihatlah Wahyu pasal pertama ayat 7 dan 8. Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudara terus baca kembali saudara, saudara akan menemukan bagian-bagian yang lain yang boleh membuat diri saudara sebetulnya memiliki keyakinan yang lebih kokoh, yang lebih teguh. Sehingga jikalau saudara berbicara kepada sesama yang lain di dalam kasih, ingin menyampaikan berita keselamatan tersebut, saudara, memang saudara sendiri akan tahu sebenarnya tidak ada jalan lain manusia bisa diselamatkan. Dari ujung satu sampai ujung satunya lagi muter bolak-balik, tidak ada, saudara. Oleh karena itu betapa Paulus sebetulnya mengatakan, I am not ashamed. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh, yang teguh, bahwa di dalam Yesus itulah keselamatan hanya akan terjadi. Biarlah ini boleh menggugah saya, biarlah ini juga boleh menggugah saudara, sehingga kembali kita boleh menyongsong Natal, kita boleh melalui Natal. Tetapi berita siapakah Yesus yang saya dan saudara sudah alami anugerahnya saat ini. Yesus
yang perlu kita perdengarkan, saudara. Saya akan mengajak saudara dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 sampai dengan 13 sebelum saya akhiri. Roma pasal 10, 8 sampai dengan 13 saya akan bacakan. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang-orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itulah adalah Tuhan dari semua orang. Allah yang satu itulah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jikalau saudara saat ini mendengar dan belum percaya, belum menyerahkan hidup saudara kepada Yesus Kristus, satu-satunya jalan saudara bisa diselamatkan. Jika saudara saat ini mendengar dan Tuhan mengetuk hati saudara, jangan ragu, jangan malu. Mungkin keluarga Anda, teman Anda akan mempermalukan Anda. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan mempermalukan Anda. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Jangan keraskan hati. Dan jikalau Anda saat ini orang Kristen yang malu menyatakan diri sebagai Kristen karena hidup di dalam dosa dan kejahatan, bila saudara pun bertobat, saudara, rubah hidup saudara, untuk saudara juga boleh mengalami damai sukacita Natal yang sejati, yang bukan palsu, hanya bisa ketawa di depan manusia. Tetapi di dalam hati saudara penuh ketakutan karena saudara tahu saudara hidup di dalam kegelapan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah mengaku percaya. Saudara, ada satu bagian firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang pertama mulai dengan ayat yang ke-10 saya akan bacakan untuk terakhir kalinya. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Apa kata firman Tuhan? Aku sudah jemu darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Seolah-olah mereka itu dipandang oleh orang lain membawa suatu persembahan yang luar biasa, bahkan mungkin akan dipuji. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kamu menginjak-injak pelataran bait suciku.
Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh.